Siluet Selamat Wiranegara. Aku sedang berada di tengah keriangan pemuda lokal di desa Gunung Malang, posko pertama pendakian menuju puncak Gunung Slamet jalur Purbalingga. Sejak kerap patah hati, aku terbiasa pergi ke tempat-tempat sejuk untuk sekedar berbaur dan menepi. Sebut saja relaksasi. Lepas senja yang menenteramkan, sepanjang hari tawa lepas mereka membuatku sejenak melupakan hiruk-pikuk kota. Di sini, aku diingatkan kembali tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Saling menyapa, berbagi, dan ramah kepada siapa saja. Kesederhanaan yang hilang dari semesta kini, hari ini, mereka benar-benar berbicara lewat mulut dan tatap mata, bukan lewat ketik jemari. Padahal, seharian hidup mereka yang sebagai petani tentu juga berhadapan dengan berbagai macam masalah. Kenaikan harga pupuk, gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Juga kepungan tengkulak yang semakin tidak masuk akal dalam menawar harga. Hal-hal itu mau tak mau harus mereka temui setiap hari. Namun bukannya mengeluh dan mengumpat atas kebijakan yang kian mencekik, mereka justru memilih lebih banyak berkumpul, bercanda, dan saling berbagi kisah hidup. Mereka percaya, selama kopi dan kretek masih bisa diproduksi, masalah sebesar apapun bisa diatasi. Sedap. Aku bahkan sampai sekarang belum bisa sepenuhnya ikhlas atas pernikahan perempuan yang kudamba dengan laki pilihannya. Ya, itulah masalah terbesarku. Padahal anaknya sudah besar dan bukan tidak mungkin janinnya sudah terisi kembali. Aku yakin suaminya tak akan pernah melewatkan malam tanpa menjamah tubuhnya. Seharian kerja, jalanan macet, belum lagi amarah bos yang terngiang di kepala. Sampai rumah disambut istri dengan anak sudah tertidur pulas, tancap sudah. Memangnya ada hal lain yang lebih baik untuk mengusir letih, yang bikin pusing banyak. Andai saja para sahabat karibku belum begitu sibuk dengan urusan masing-masing, mungkin aku masih bisa berbagi kopi seperti pemuda lokal ini lakukan setiap malam. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan berbahagia, sedangkan aku mengembara serupa Ahasveros. Semakin hari, aku semakin menyerupai bait-bait awal puisi Tak Sepadan, karya Chairil Anwar. Jadilah aku tuangkan semua kegelisahan ini pada tulisan, berharap banyak orang membacanya sembari mencari nasib yang sama. Siapa tahu kita bisa membentuk partai baru, berlandaskan patah hati, berasaskan kecewaan, bersatu dalam naungan mantan. Sudahlah. Pada dasarnya kita hanya ingin didengarkan, bukan? Termasuk hati yang terlalu sering mencintai tanpa dicintai. Sadis. 10 menit sebelum pukul 12 malam, keramaian di sini terhenti. Para pemuda lokal pulang ke rumahnya untuk menyusun harapan dan menyiapkan tenaga untuk menggarap lahan kembali esok hari. Aku masih sibuk membuka tutup ponsel sambil memutar jemari di beberapa aplikasi, Twitter, WA, LAN, IG, WhatsApp, begitu seterusnya. Tidak ada satupun pesan bermuatan cinta mengunjungi. Paling-paling hanya kabar menumpuk di grup kelas tentang lowongan pekerjaan, pernikahan kawan, ajakan berkumpul, dan gosip seputar perempuan tercantik yang hatinya lagi di pemilik. Sebentar. Sepertinya berita yang terakhir cukup menarik. Sadar atau tidak, kita selalu punya seseorang yang sangat kita kagumi di setiap jenjang pendidikan. Seseorang yang dengan mudahnya merebut hatimu tanpa permisi, melesat ke ulu hati, sosok sempurna idaman seluruh kalangan. Ya, paling terkenal seangkatan. Bahkan aku masih bisa menyebutkan nama lengkap mereka satu persatu dari TK. Gila. Hal yang membuatku percaya bidadari dunia itu nyata.
Walaupun kita sangat mendamba satu orang untuk dimiliki, tetapi selalu ada ruang di hati untuk orang-orang semacam ini. Sebatas kagum saja, cukup kita selalu paham untuk tidak mengambil langkah lebih jauh. Biarkan seperti itu saja, agar pesonanya terbagi rata dan memecah, menyantuni kaum-kaum penghayal yang hatinya butuh sedekah. Segar, entah kenapa malam itu gerak nyali begitu liar, menelusuk otak dan jemari tanpa pikir panjang. Lalu kuhubungi bidadari itu dengan satu pertanyaan standar. "Kamu apa kabar?" Menggoda sosok idaman menurutku satu hal yang minim risiko. Dibiarkan, ya wajar. Dibalas, Allahu Akbar. 1 menit berlalu, aku mulai menghubungi bidadari lain. 10 menit berlalu, mulai ada balasan. Aku biarkan. Sebagai lelaki yang masih percaya paham tarik ulur, aku jelas memilih fokus menumbuhkan tunas baru. Biarkan bunga-bunga yang mulai mekar itu mengeluarkan wanginya. Nanti sekaligus saja aku memanen buahnya. Setengah jam berlalu, kubuka balasan mereka satu persatu. "Baik, sehat, mamah lagi pergi. Ini siapa ya? Sakit." Mungkin benar bahwa perempuan cantik, wanita memesona, gadis anggun, dan sebangsanya yang masih sendiri itu hanyalah mitos atau segera dongeng menjelang tidur. Bagaimana bisa aku raih cinta bila setiap menyapa wanita berakhir di centang biru tanpa jawab setelahnya? Sekalinya ada tanggapan, hanya basa-basi tanpa harapan. Iya, jelas, kututup WA dan mulai menghitung hidup. Ada beberapa hal yang memang cukup untuk kita nikmati tanpa bisa kita miliki. Ada pula yang bisa miliki walau tak begitu kita nikmati. Ya, lebih baik aku sadar diri sambil kembali menata hati. Kutaruh ponsel di sudut meja. Perlahan aku bangkit menyesap kopi dan keluar dari posko untuk sekadar menghela napas sambil menikmati samar-samar kemegahan Gunung Slamet. Siluet purnama dini hari mulai menjelaskan setiap lekuk yang menjulang tinggi, disertai perbukitan yang mengiringi. Alam memang selalu mampu meluk kita lewat berbagai pertanda. Hawa dingin pun membelai mesra, menyentuh paru-paru, menemikan lara. Mataku terpejam di bawah ribuan bintang. Doa-doa melayang mencoba temukan perasaan yang hilang. Saat yang tepat untuk merenung, meminta maaf, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Senyap. "Apa kabar? Aku kangen tahu." Tiba-tiba matahari terbit lebih awal dari biasanya. Akhirnya merasakan lagi berbalas pesan disertai senyum-senyum sendiri. Lalu hari berganti pagi. Pesan-pesan itu tak terbalas lagi. Berkala rasa seperti biasa, aku pengisi jeda, kau peremuk dada. Ada yang menggunung harap, ada yang tergadung WhatsApp. Kamu datang sesempatnya, pergi secepatnya. Namun telah terkubur dengan bijaksana. Dirimu beserta centang biru, diriku bersama centang satu.